Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai model isoterm adsorpsi. Nah, kami mengambil jurnal yang berjudul Studi Model Isoterm Adsorpsi Kristal Violet oleh Biosorben Kulit Ubi Kayu atau Manihot esculenta. Dan saya sendiri, Nina Prawilya, bersama rekan saya, Nila Sari. Industri tekstil merupakan pengguna zat warna terbesar. Warna tekstil mencapai 10.000 warna yang berbeda dengan estimasi produksi tahunannya sebesar 7 kali 105 metrik ton yang tersedia secara komersial di seluruh dunia. Hasilnya, sejumlah besar pewarna sering dilepaskan sebagai limbah ke perairan. Kristal violet merupakan salah satu zat warna yang dikenal karsinogen dan mutagen. Zat warna ini dapat mengiritasi kulit apabila terserap dalam jumlah tertentu. Dalam kasus yang lebih parah, kristal violet dapat menyebabkan komplikasi pernapasan, gagal ginjal, serta kebutaan. Kulit ubi kayu sering dianggap remeh sehingga menjadi limbah, padahal banyak manfaat yang didapat darinya. Kulit ubi kayu dapat dijadikan adsorben disebabkan kandungan selulosa, hemiselulosa, dan ligninnya yang tinggi. Informasi terpenting untuk memahami proses adsorpsi adalah informasi kesetimbangan adsorpsi. Dalam hal ini, isoterm adsorpsi dapat mendeskripsikan performa kesetimbangan adsorben pada temperatur konstan. Adsorpsi adalah teknik pemisahan di mana komponen pada fase fluida dijerap pada permukaan suatu padatan. Ada banyak model isoterm adsorpsi, contohnya adalah model Freundlich, Langmuir, Jovanovic, Redlich-Peterson, Sips, dan Todd. Pada umumnya, kita tidak mengetahui mekanisme seperti apa yang mungkin terjadi sehingga diperlukan model isoterm sebagai alat untuk meneliti mekanisme adsorpsi daripada memahami mekanismenya secara langsung. Kriteria dalam pemilihan model isoterm adsorpsi terbaik adalah harus ada kecocokan antara fungsi isoterm dengan data. Model isoterm terbaik ditentukan secara parameter statistik. Coefficient of determination adalah salah satu fungsi ralat yang digunakan untuk uji kesesuaian fungsi isoterm dengan data. Fungsi ralat ini dapat digunakan baik untuk model isoterm adsorpsi dalam bentuk linear maupun non-linear. Data sekunder diambil dari hasil penelitian dengan judul Adsorpsi Zat Warna Kristal Violet menggunakan limbah kulit singkong. Data yang diambil adalah data massa adsorben, volume adsorbat, konsentrasi awal adsorbat, dan data efisiensi penyisihan. Penelitian ini dilakukan dengan alat bantu program MATLAB untuk melakukan surfitting model isoterm adsorpsi secara non-linear dan untuk mempermudah penggunaan metode Newton-Raphson. Baik, selanjutnya Data sekunder yang digunakan itu memperoleh data konsentrasi setimbang adsorbat CE yang dimana menggunakan persamaan 1 dan kapasitas adsorpsi ketika setimbang atau QE menggunakan persamaan 2. Di mana removal persen adalah efisiensi penyisihan, C0 atau miligram per liter adalah konsentrasi awal adsorbat, CE atau miligram per liter adalah konsentrasi setimbang adsorbat, QE atau miligram per gram adalah kapasitas adsorpsi setimbang, dan M adalah massa adsorben, dan V adalah volume larutan, di mana data sekunder yang diambil ditunjukkan pada tabel yang pertama. Nah, dari persamaan pada slide ini, di mana persamaan 3 ini merupakan model isoterm Freundlich. Pada persamaan ini, Kf dan N adalah konstanta Freundlich. Model isoterm Freundlich mendefinisikan permukaan yang heterogen. Model isoterm Freundlich juga dapat menjelaskan apakah adsorpsi yang terjadi menguntungkan, tidak menguntungkan, atau irreversible menggunakan 1/n. Apabila 1/n antara 0 dan 1, adsorpsi yang terjadi menguntungkan. Apabila 1/n lebih besar dari 1, adsorpsi yang terjadi tidak menguntungkan. Sedangkan apabila 1/n sama dengan 1, maka adsorpsi yang terjadi adalah irreversible.
Nah, selanjutnya model isoterm Langmuir yang ditunjukkan pada persamaan 4 ini, yang merupakan model yang menggunakan asumsi bahwa adsorpsi terjadi pada permukaan yang homogen, di mana tiap molekul memiliki energi aktivasi, penjerapan, dan entalpi yang konstan. Pada model ini, KL adalah rasio dari laju adsorpsi dan desorpsi, dan QM adalah kapasitas adsorpsi maksimum Langmuir. Nah, sama halnya dengan isoterm Friendlich, isoterm Langmuir dapat menjelaskan apakah adsorpsi yang terjadi linear, irreversible, tidak menguntungkan ataupun menguntungkan dengan separation factor atau RL pada persamaan 9. Apabila RL-nya itu sama dengan 1, maka adsorpsi yang terjadi linear. Apabila RL sama dengan 0, maka adsorpsi yang terjadi adalah irreversible. Apabila RL lebih besar dari 1, maka adsorpsi yang terjadi tidak menguntungkan. Sedangkan apabila RL antara 0 dan 1, maka adsorpsi yang terjadi menguntungkan. Selanjutnya pada model Jovanikov yang ditunjukkan pada persamaan 5. Digunakan asumsi yang sama dengan model Langmuir, akan tetapi pada model ini ada kemungkinan terjadi kontak mekanik antara molekul adsorben dan molekul adsorbat. Berdasarkan curve fitting yang dilakukan, diperoleh nilai QMJ sebesar 150,70 kJ, sebesar 0,0146 serta R2 sebesar 0,9562. Pada model ini, KJ adalah konstanta Jovanovic dan QMJ adalah kapasitas adsorpsi maksimum Jovanovic. Selanjutnya model RP yang ditunjukkan pada persamaan 6 merupakan model hibrid dari model Langmuir dan Friendlich yang dapat diterapkan baik pada sistem heterogen maupun homogen. Pada model ini, KRP atau ARP adalah konstanta Redlich-Petersen dan G adalah eksponen. Model SIPS juga merupakan model hibrid dari gabungan model Langmuir dan Friendlich. Model ini ditunjukkan pada persamaan yang ketujuh. Nah, pada model ini, QMS adalah kapasitas adsorpsi maksimum SIPS, KS dan NS adalah konstanta SIPS. Sama halnya dengan model SIPS, model TOT juga ditunjukkan pada persamaan 8, yang merupakan model yang memiliki parameter yang menjelaskan heterogenitas sistem di mana QMT adalah kapasitas adsorpsi maksimum TOT dan AT adalah konstanta TOT serta Z adalah eksponen model TOT. Pada model TOT parameter tersebut adalah Z. Nah, pada kurva yang di samping ini merupakan hasil curve fitting model isoterm adsorpsi. Parameter-parameter model isoterm adsorpsi yang diperoleh ditunjukkan pada tabel 2. Data adsorpsi menggunakan konsentrasi adsorbat dengan rentang yang luas secara umum dibahas menggunakan isoterm Langmuir dan Friendlich. Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai R2 pada model isoterm Friendlich yaitu 0,9827 lebih besar dari model dari isoterm Langmuir dengan R2 0,9675. Dari sini dapat disimpulkan bahwa adsorpsi kristal violet oleh kulit ubi kayu terjadi pada permukaan yang heterogen. Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai N pada model Friendlich adalah 2,292 sehingga 1/N-nya adalah 0,44. Ini menunjukkan bahwa adsorpsi yang terjadi menguntungkan. Berdasarkan tabel 2, model SIPS yang memiliki R2 0,9870 lebih cocok digunakan daripada model TUT yang memiliki R2 0,9860, sehingga digunakan parameter NS pada model SIPS yang bernilai NS sama dengan 0,5933. Secara keseluruhan, model isoterm SIPS memiliki nilai R2 yang paling tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa model isoterm SIPS adalah model yang paling cocok dalam mendefinisikan penjerapan kulit ubi kayu terhadap kristal violet. Hal ini sesuai dengan sebuah kesimpulan bahwa model SIPS adalah model isoterm adsorpsi monolayar dengan 3 parameter yang paling applicable. Dengan menggunakan model SIPS, maka diperoleh kapasitas adsorpsi maksimum kulit ubi kayu terhadap kristal violet adalah 374,3 mg per gram dengan heterogenitas sistem sebesar 0,5933 dan KS LM
LNS per mgns sebesar 0,0268. Model SIPS, TOT, RP, dan Freundlich yang merupakan 3 model yang memiliki R2 yang paling tinggi pada penelitian ini merupakan model isoterm adsorpsi empiris. Model isoterm adsorpsi empiris merupakan model yang tidak memiliki makna fisik sehingga tidak dapat dijelaskan seperti apa adsorpsi yang terjadi secara spesifik, apakah yang terjadi adsorpsi fisika, kimia, maupun pertukaran ion. Dengan demikian, pendekatan untuk model SIPS cukup terbatas. Apabila ditinjau pada model yang cocok urutan kelima pada pembahasan ini, yaitu model Langmuir, maka adsorpsi yang terjadi merupakan jenis adsorpsi kimia. Hal ini sesuai dengan kesimpulan yang diperoleh Irawati pada penelitiannya tahun 2018 bahwa adsorpsi yang terjadi pada penjerapan kristal violet oleh biosorben kulit ubi merupakan adsorpsi kimia. Menurut Irawati, hal ini disebabkan karena energi adsorpsi yang diperoleh adalah 22,38 kJ per mol. Suatu adsorpsi tergolong adsorpsi kimia apabila energi pada proses adsorpsi yang terjadi antara 20,9 sampai 418,8 kJ per mol. Hal ini didukung pula dengan gugus karboksil dari lignoselulosa pada permukaan kulit ubi kayu sebagai pemeran utama dalam proses adsorpsi melalui pembentukan ikatan kovalen. Baik, adapun kesimpulannya yaitu model isoterm adsorpsi yang paling cocok pada adsorpsi kristal violet oleh biosorben kulit ubi kayu berdasarkan urutannya adalah SIPS, TOT, Dudley-Peterson, Freundlich, Langmuir. Adsorpsi yang terjadi adalah favorable atau menguntungkan, di mana nilai-nilai parameter model SIPS yang diperoleh yaitu kapasitas adsorpsi maksimum sebesar 374,3 mg per gram, heterogenitas sistem sebesar 0,5933 dan KS sebesar 0,0268 LNS per mgns. Baik, sekian pembahasan dari kami mengenai model isoterm adsorpsi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.